Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu teks prosedur adalah agar kita tahu bagaimana cara melakukan atau cara untuk menerapkan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat, urut, dan benar. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu agar kita dalam belajar pada hari ini lebih semangat. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Firly mau kasih motivasi kepada kalian. Belajarlah serajin mungkin agar kita mencapai cita-cita kita. Jangan malas dan jangan putus asa agar kita bisa meraih impian kita dengan tepat. Selanjutnya yaitu Bu Firly akan menerangkan tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Nah, silakan Mbak Vinci, teks prosedur itu apa? Nah, benar sekali. Teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah. Nah, ini adalah penjelasannya. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tata cara secara sistematis dan urut untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, teks prosedur itu teks yang berisikan langkah-langkah secara urut dan sistematis. Jadi tidak boleh acak-acakan, harus urut agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul adalah topik yang dibahas dalam teks prosedur. Judul biasanya berada di bagian atas. Contohnya, cara membuat nasi goreng atau cara memasang kipas angin dengan benar. Yang kedua ada tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai jika mengikuti langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur dengan baik, tepat, dan benar. Yang ketiga ada alat dan bahan, yaitu berupa rincian alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan teks prosedur. Jadi alat dan bahan ini wajib digunakan untuk cara membuat atau melaksanakan teks prosedur. Yang terakhir ada langkah-langkah, yaitu meliputi cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah yang harus kita capai agar tujuan kita terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada berisikan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tadi harus sistematis dan urut, tidak boleh acak-acakan agar hasilnya maksimal. Yang kedua, dijelaskan secara detail. Nah, dijelaskan secara detail itu menyeluruh agar si pembaca itu paham apa yang dimaksud oleh penulis. Yang selanjutnya bersifat universal atau menyeluruh, disusun secara informatif atau lengkap. Jadi susunan teks prosedur ini harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah kalau memberikan informasi agar pembaca itu mudah untuk paham dan mengikuti cara kita. Yang terakhir yaitu bersifat logis atau jelas. Teks prosedur itu harus bersifat logis dan jelas, tidak boleh itu asalnya dari mana atau kita ngarang sendiri.
Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Ada dua, yaitu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang berisikan langkah-langkah secara sederhana, secara gampang atau secara singkat, tidak rumit. Nah, contohnya yaitu cara membuat mie instan. Nah, itu kan gampang sekali ya. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, ini kebalikannya dari teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisikan langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dengan cara yang rumit atau dengan cara yang banyak. Contohnya kita membuat SIM. Nah, itu langkah-langkahnya kan banyak sekali ya. Nah, sudah selesai anak-anak. Materi hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah tidak ada. Berarti insya Allah paham semua ya nak ya. Nah, selanjutnya Bu Firly mau mengasih tugas untuk kalian. Tugas kelompok. Ada yang mau tugas kelompok? Nah, pinter semua mau ya untuk tugas kelompok. Nah, Bu Firly bagi satu kelompok itu berisikan 3 anak. Silakan Mbak Vinci, Mbak Aurora dengan Mas Fafa, Mbak Aulia, Mas Arfa dengan Mas Rehan. Nah, silakan Mbak Cika, Mbak Tami dengan Mbak Melin. Nah, silakan duduk per kelompok ya nak ya. Nah, sebelum Bu Firly bagi lembar kerja kali ini, Bu Firly mau jelaskan dulu cara kalian mengerjakan tugas kelompok ini. Nah, di sini di kertas ini ada tata caranya untuk mengerjakan. Bu Firly kasih tugas kalian untuk membuat teks prosedur, yaitu membuat langkah-langkah cara membuat masakan khas Indonesia. Nah, ada yang tahu contoh masakan khas Indonesia itu apa? Nah, silakan apa Mas Rehan? Nah, pinter sekali. Ada rawon. Rawon itu dari mana nak? Ya, dari Surabaya. Ada yang tahu lagi? Oh ya, soto. Dari mana? Ada yang tahu soto itu dari mana? Nah, soto itu jenisnya banyak sekali, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Betawi dan lainnya. Nah, di sini di lembar kerja ini Bu Firly bagi setiap kelompok itu beda-beda. Ada yang membuat rawon, ada yang langkah-langkah membuat soto, ada langkah-langkah membuat nasi uduk dan lainnya. Nah, sudah paham nak tugasnya? Ya, paham ya? Silakan dikerjakan dengan baik, tertib, serta diskusi dengan teman-temannya. Jangan dikerjakan sendiri, karena ini tugas kelompok. Nah, silakan ini Mbak Ya, soalnya. Nah, ini Mbak Aurora, Mbak Vinci silakan. Nah, silakan Mbak Meta. Nah, tugasnya silakan dikerjakan ya nak ya. Dikerjakan secara kelompok, jangan individu, karena ini kan tugas kelompok. Bagaimana nak, tugasnya sudah selesai? Nah, sudah semua pinter-pinter. Nah, Bu Firly mau kali ini ada yang mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan, memperlihatkan ke teman-temannya bahwa ini loh hasil diskusiku bersama teman-teman. Nah, silakan. Bu Firly nggak mau tunjuk karena ini kan sudah kelas 4. Oh iya, silakan Mbak Aurora, Mbak Vinci dengan Mas Fafa. Silakan nak dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Pinter banget. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Rora, Mbak Vinci dengan Mas Fafa yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Mbak Rora, Mbak Vinci dengan Mas Fafa tadi menjelaskan tentang apa ya nak ya? Nah, pinter. Langkah-langkah membuat soto khas dari Lamongan. Nah, materinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Pinter banget kelas 4 ini. Sudah paham semua ya nak ya materi kita hari ini. Nah, selanjutnya yaitu Bu Firly kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Silakan Mbak Aulia dibagikan ke teman-temannya. Bu Firly kasih PR-nya di kertas. Minggu depan harus sudah selesai dan dikumpulkan ya. Dikerjakan secara individu, nggak boleh kelompok karena itu kan tugas individu. Nah, dikerjakan di rumah dengan minta bimbingan orang tua. Jangan mencontoh. Nah, harus dikerjakan di rumah ya, jangan di sekolah karena itu kan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Nah, sebelum kita pulang, Bu Firly mau berikan hadiah kepada ketiga teman kalian yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya tadi.
Silakan kepada Mas Fafa, Mbak Rora, dan Mbak Vinci untuk maju. Bu Firly kasih hadiah. Nah, Bu Firly kasih hadiah ini ya nak ya. Nah, semoga bermanfaat ya untuk kalian gunakan di rumah. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bu Firly tutup pelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak. Nah, oke, Bu Firly tutup ya. Bu Firly mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tingkah laku. Bu Firly akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.